Fen, kiri Fen. Kiri ya. Nah, tuh dua. Yuk maju, maju Fen. Ayo, maju. Oh, bareng. Gak apa, dulu aja gak apa. Tantangannya sebenarnya waktu. Karena saya tuh cuma dikasih waktu 2 minggu untuk membuat karakter kan. Ini udah belum sih? Tantangannya sebenarnya cuma 2 minggu dikasih waktu. Jadi nggak banyak waktu untuk kayak riset apa segala macam. Jadi ada momen dimana saya yang bisa riset, tapi yang enggak ya udah percaya aja, ngalir aja. Dan saya belajar banyak banget, salah satunya adalah di dalam kehidupan ini nggak semua harus kita tuh tahu. Kadang-kadang emang ya udah gelinding aja dulu, nggak apa-apa jatuh tapi gelinding ke depan. Oke. Nah ini, Ya. Ulang aja. iya, benar. Sekalian ya kayak. Sejujurnya di momen saya di interview ini saya belum nonton filmnya. Cuman ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media, acting nangis itu seperti apa? Mungkin ya cukup banyak scene-nya dan mungkin ya semoga berkesan gitu ya. Kalau misal ditanya bagaimana memancingnya, mungkin ya karena tugas aktor kan istilahnya mempersiapkan karakternya. Jadi ada riset, ada pembawaan emosi yang kita coba bangun tapi dari perspektif karakternya gitu. Dan salah satunya adalah membayangkan bagaimana ya kalau misalnya ada seseorang yang ditinggal menikah padahal dia udah pacaran lama dan dia cinta banget nih sama si wanita ini, tapi karena wasiatnya jadi harus berubah gitu nasibnya. Dan itu yang saya coba bayangin, kayak Adi tuh seolah kayak pengen kesempatan kedua gitu loh untuk menyampaikan betapa dia cintanya sama Mar, kayak gitu sih. Ya. Jadi itu sebenarnya saya dapat dari salah satu acting coach saya di film series sebelumnya. Jadi saya sempat mencoba metode parfum itu karena logikanya sesimpel adalah ketika kita nyium parfum, mungkin orang yang kita pernah sayang atau mantan pacar kita di mall gitu cium, ih bau parfum mantan gua gitu ya. Jadi itu yang saya coba manfaatkan fenomenanya gitu. Jadi ketika membaca skrip yang scene-nya itu adalah komedi, happiness, happy go lucky, saya ya cium parfumnya sambil baca gitu. Oke, jadi inget-inget rasanya ini nih, ketawanya. Tapi begitu membaca skripnya sedih, terus juga kita riset karakternya, oh dia dapat nih yang kayak gini. Saya cium parfum yang baunya kayak oh ngingetin saya sama hal yang sedih-sedih gitu. Jadi it's very simple thing sih sebenarnya, dan saya rasa di beberapa aktor di Indonesia juga udah mulai pakai metode itu karena balik lagi tugasnya seorang aktor adalah menghidupkan karakternya. Jadi ya itu adalah salah satu cara yang saya pakai. Saya lupa, pokoknya yang satu tuh saya ngerasa lebih flowery, sementara yang satu tuh lebih woody, lebih earth gitu. Earth tuh lebih sedih gitu, jadi lebih membumi gitu kan. Sementara kalau happy go lucky kan flowery, saya selalu bayangin kayak oh di taman bunga nih dia berdua, dia jalan gitu. Jadi based on imajinasi aja sih sebenarnya. Saya mau tahu dong konsep kayak sebagai pasangan gitu ya. Apa kamu juga kayak gitu akan merelakan kalau misalnya saya ngerasa saya belum mapan apa gimana? Kalau saya pasti fight gitu, karena kan maksudnya ya orang yang kita cintai nih gitu. Saya juga di pribadi menikah sama istri setelah 7 tahun gitu, sempat backstreet 5 tahun, tapi ya saya fight for it gitu. Kalau memang cinta, love will find its way gitu kan. Makanya itu yang membuat saya kayak ngerasa gila kalau Adi ini bisa punya kesempatan kedua aja, harusnya dia fight for it gitu. Itu yang kadang-kadang membuat saya juga gampang nangis pada saat di set ngingetin si karakter Adi itu sih. Tapi ini bisa dibilang film komedi pertama atau gimana sih? Ini pertama film komedinya Mbak, dan ya senang banget sih karena pertama kali film komedi garapan Multivision Plus gitu. Karena di Indonesia kan Multivision Plus ya udah nggak usah ditanya lagi lah gitu. Zaman saya kecil saya nontonnya Tuyul dan Bayul, garapannya Multivision Plus gitu. Jadi ketika ditawarin Multivision Plus, direkturnya Mas Lulu, Mas Tata, itu tuh kayak let's go get it. Tapi ketagihan juga nggak sih main di komedi? Ketagihan banget Mas, tapi kalau misalnya boleh milih, kepinginnya yang juga penggarapannya seserius ini gitu. Karena saya juga belum tahu nih filmnya kayak gimana, kan belum nonton. Teman-teman udah nonton. Selama pembuatan film Sakatanya ini, untuk karakter saya tuh nggak pernah ada yang ketawa sampai apa gitu. Mungkin kalau yang si Marni dan Marno ada banyak komedinya, beats-beatsnya. Kalau di saya tuh nggak ada gitu. Jadi makanya penasaran nih, apa sih sebenarnya yang bikin teman-teman media pada ketawa gitu. Tapi kamu sendiri sadar nggak sih dengan cara kamu menangis di situ orang-orang akan malah akan tertawa kan cara kamu berkata?
Emang sih nangisnya kenapa? Itu dia kan. Kayak enggak sih, lucu ya. Aduh saya juga kayaknya saya kurang tahu karena soal sadar ini. Jadi biasanya kalau misalnya kita syuting itu kan ada monitor kecil. Jadi misalnya oke, cut, kita sebenarnya bisa lihat tadi take-nya tuh kayak gimana ya, bisa kayak preview gitu. Nah di film ini pertama kalinya saya nggak mau ngeliat itu karena tim penyutradaraan, director of fotografinya bilang fokus lu adalah becoming si karakter Adi. Fokus mau itu gambarnya dari kanan, dari kiri, dari depan, kayak gimana, biar tanggung jawabnya tim penyutradaraan. Jadi fokus on becoming. Nah di situ saya akhirnya benar-benar kayak sadari itu. Nah jadi kalau ditanya sadar nggak kalau misalnya nangis itu bikin ketawa, itu nggak sadar sih Mbak. Harusnya sih bikin sedih ya. Semoga begitu. Berarti setiap karakter yang akan tayang di film ini yang nanti kamu akan nonton berarti bisa menjadi itu surprise kamu juga. Ini surprise banget, makanya jujur ini excited banget. Hopefully ya excitement ini bisa ketularan ke penonton, calon penonton Sakatanya di luar sana sih. Singer, actor, content creator, soalnya saya bisa semua sih Mbak. Jadi selama ada waktunya, ya saya garap gitu kan ya. Apalagi di era zaman sekarang kita harus kayak ya agile gitu, harus bisa apapun. Semua bisa jadi content creator, let's do it. Bahkan papa saya aja saya jadiin content creator. Setiap orang yang dekat saya sekarang nih pasti jadi content creator karena kontennya ya banyak yang naik gitu kan. Karena itu membuktikan bahwa ya di era sekarang segala kemudahan ada, ya why not gitu, coba. Tapi belum pernah ya acting sama nyanyi kayak bikin film itu soundtrack atau ada adegan nyanyi? Belum. Ya nawarin gitu, tapi cocok-cocokan kan. Di sini juga nanya ke tim MVP butuh soundtrack nggak? Oh kita pilihnya yang ini, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya soundtrack pun aku bisa garap sebagai music directornya, aku bisa sebagai mungkin produser musiknya gitu. Tapi again setiap kerjaan aku ngerasanya cocok-cocokan sih. Mereka butuhnya apa, yang kita bisa isi apa. Boleh kan? Tapi Promoin. Pemain sendiri. Alright. Jangan lupa untuk semua teman-teman, jangan lupa untuk nonton film Sakatanya di seluruh bioskop di Indonesia 24 April 2025 dan bersiaplah roller coaster emotion. Oke.